tahun ajaran baru, SMA Negeri 8 Batam menggelar kegiatan berupa masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari. Kegiatan yang diikuti sekitar 700 lebih siswa baru itu dimulai sejak hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dan akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2022. Kegiatan MPLS ini diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib sekolah, pengenalan sarana dan prasarana sekolah, serta majelis guru dan kegiatan lainnya yang mengundang kreativitas para siswa. Seperti kegiatan MPLS pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 diisi dengan pengenalan dasar-dasar jurnalis bersama wartawan gokepri.com Armen Aditya. Dilanjutkan dengan pembekalan peraturan baris berbaris, mendatangkan Babinsa dan Polsek Bengkong. Latihan baris berbaris ini dalam upaya melatih disiplin para siswa sehingga dapat membentuk karakter para siswa itu sendiri serta bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Menurut Waka Kesiswaan SMA Negeri 8 Batam Amkan Ajia SAG, kegiatan MPLS ini sangat perlu diberikan agar siswa lebih mengenal lingkungan sekolah, baik sarana dan prasarana, tata tertib sekolah diterapkan di SMA Negeri 8 Batam, serta mengenal para guru yang mengajar mereka. Diakui Akamna, jumlah siswa SMA Negeri 8 Batam ini cukup banyak, mencapai 2.000 lebih siswa. Tentunya, sebagai Waka Kesiswaan dalam mengelola siswa ini perlu kerjasama dengan guru lainnya. Sementara, melihat sarana lapangan yang dimiliki SMA Negeri Batam ini cukup terbatas, kata Amkana, dirinya perlu mengatur jadwal kegiatan siswa dengan cermat agar pengembangan bakat dan minat siswa ini tergali dengan baik. Apalagi, prestasi di bidang ekstrakurikuler dicapai para siswa di SMA Negeri 8 Batam ini semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita lagi mengadakan MPLS. Kegiatannya apa aja sih Bu yang mengisi MPLS ini? Baik Bang Armen, selamat pagi Bang Armen. Untuk MPLS ini kegiatan siswa, alhamdulillah untuk tahun ini yang lulus secara online untuk siswa kita berjumlah 648. 648 yang online tuh ya? 648 yang online. Kemudian kita udah mulai MPLS mulai dari hari Senin tanggal 11. MPLS itu masa pengenal lingkungan sekolah siswa. Nah, biar mereka tahu sekolahnya di mana, gurunya siapa. Dari hari Senin kita udah mulai, mereka dibagi gugus sebanyak 18 gugus dengan 36 orang siswa per gugus, dengan kita materinya Wieta Mandala. Kemudian seperti Bang Armen ikut juga bagaimana anak bisa menulis dan lain-lain. Bentar lagi ada juga dengan kepemimpinan PB dari Babinsa, Polsek. Kemudian kegiatan MPLS ini juga saya buat bagaimana siswa itu juga di samping mengenal lingkungannya, juga dia cinta dengan lingkungannya. Dan mereka disiplin dia terhadap dirinya dengan tatib yang sudah kita buat di sini. Nah, untuk siswa kita yang begitu banyak, ya, yang dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 dengan jumlah 2.000 lebih, itu memang kami agak kesulitan juga. Bukan kesulitan sebetulnya, agak kewalahan. Kewalahan dengan kesulitan yang berbeda, agak kewalahan dengan 2.000 lebih siswa, dengan lokasi kita yang seperti ini, sehingga kalau kita berbaris itu tidak bisa lagi, udah nggak tertampung lagi. Iya, mereka udah betul-betul padat di lapangan, tapi bagaimanapun ya kita dengan senang hati, dengan sukacita untuk mendidik mereka. Bu, kalau melihat dari jumlahnya kan cukup padat betul. Untuk mengelola anak-anak ketika ada kegiatan-kegiatan, apakah Ibu sendiri kah atau memang kita kolaborasi dengan guru lain? Nah, alhamdulillah di sini saya nggak kerja sendiri sebagai kesiswaan di sini, ada dibantu oleh kawan-kawan saya, ada pembina OSIS, kemudian ada beberapa orang staf kesiswaan, dan juga dibantu oleh wali kelas yang lainnya.
karena dengan jumlah anak kita ya lumayan banyak. Bu, program untuk tahun ajaran baru apa nih untuk siswa baru? Untuk siswa baru programnya ada beberapa program sudah kami susun ya. Cuman untuk tahun ini mungkin di tata tertib yang lebih saya tekankan lagi sekarang untuk tata tertib. Mungkin kemarin itu anak saya bebaskan membawa handphone karena memang proses pembelajaran kita banyak online. Tapi dengan pelajaran online luar biasa kita bagaimana membentuk karakter anak yang kemarin itu betul-betul lost semuanya. Tahun ini pada tahun ajaran ini anak-anak kami larang membawa HP ke sekolah, menghindari mereka kadang-kadang mereka jam kosong atau pergantian jam itu main game. Nah sehingga kalau saya larang setidaknya dari jam pagi sampai siang mereka terlepas dari game, mereka terlepas dari handphone mereka. Sehingga tapi ketika guru ujian lewat handphone, kami perbolehkan hanya handphone dipakai ketika ujian itu. Kalau mereka memakai di luar pelajaran itu, maka handphone akan kami sita. Dan ada tertuang di dalam tatib bagaimana mengambil handphone kemarin. Nah, tahun ajaran baru ini kita sudah PTM menyeluruh, terus sekolahnya udah full day itu gimana? Nah, untuk PTM kita PTM menyeluruh, cuman ada mungkin karena kebetulan kelas kita ada 3 ruang itu lagi renovasi, sehingga mungkin untuk kelas 10 kita berbagi 2 IPA IPS mungkin seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi pagi. Bahwasanya seminggu IPA online, seminggu dia offline. Begitu juga dengan IPS untuk kelas 10. Tapi untuk kelas 11 dan 12 mereka tetap muka penuh. Kita untuk sampai sekarang ini belum bisa untuk full day. Tetap kita memakai sampai sampai hari Sabtu. Ya? Cuman hari Sabtu digunakan untuk pengembangannya? Tetap tidak. Ya juga. Iya, hari Sabtu tetap belajar karena tidak cukup ruangan kita. Berarti kita ada double shift ya, Bu ya? Double shift ada juga? Double shift nggak ada lagi. Ada. Nah, sehingga kita, ya sehingga kita, guru kita juga terbatas. Kalau kita full day, terbatas dengan gurunya. Dan karena guru kita ada 8 orang yang lulus PTK P3K keluar dari sini dan penggantinya tidak ada. Penggantinya nggak ada. Ya. Bu, makanya melihat dari potensi anak-anak, kalau kita lihat apa aja sih yang sini yang lagi kita pola dan lagi kita akan ikutkan yang menonjol? Yang sekarang ini alhamdulillah tahun ini kita ikut 1 orang utusan dari KPI Gita Bahana Nusantara Saudara berangkat insya Allah ke Jakarta. Kemudian ada beberapa orang anak kita yang ikut Popda. Popda sekarang itu di Bintan. Kemudian seleksi Paskibraka juga ada alhamdulillah. Kemudian ada juga ya banyak talenta-talenta yang lain yang akan kita kembangkan untuk kelas 10 nih, kayaknya banyak. Kalau kemarin itu kan belum banyak. Sekarang karena udah kita PTM secara menyeluruh, insya Allah mungkin akan dikembangkan potensi-potensi yang ada pada mereka. Bu, di luar kegiatan kalau kayak lihat ini input anak-anak, zonasi itu ada pengaruhnya nggak sih kepada prestasi atau pendidikan anak? Nah, kalau kita lihat, saya memang senang kali dengan zonasi sehingga anak yang masuk itu beragam kemampuan karena tidak terpusat hanya pada satu sekolah. Alhamdulillah yang seperti nilai-nilai 9,6, 94, 9 sekian itu banyak juga masuk ke kita. Kalau dulu kan udah 94, 96 itu udah semuanya ke SMA 3 atau ke SMA 1. Dengan demikian mungkin kita ada harapan ya bisa menyaingi sekolah-sekolah yang unggul 2020. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan prestasi anak-anak. Ya mudah-mudahan ada harapan untuk itu nantinya. Bukan hanya di bidang non akademik tapi akademik juga harus kita ini kan. Mungkin ini pesan kepada orang tua ketika menitipkan anak ke sini seperti apa nih yang harus diperhatikan. Nah, kami memang selalu berpesan kepada orang tua bahwasanya pendidikan anak itu tidak hanya berhasil oleh sekolah. Tanpa kerjasama dengan orang tua itu tidak bisa. Jadi harapan kami orang tua juga ikut andil, ikut aktif bagaimana untuk mengontrol anak-anaknya dengan sekolah. Iya, ada kolaborasinya. Gitu aja. Kalau dilepas begitu aja ya itulah akibatnya. Tapi Pak, Bu, yang kasus yang sering dialami oleh anak biasanya apa sih? Ada nggak kasus-kasus yang kayak macam pelecehan atau bagaimana perundungan gitu? Kalau biasanya kalau perundungan kayak itu biasanya ada sama anak. Tapi kita dari sekolah selalu mengingatkan anak bahwasanya perundungan seperti itu memang tidak boleh dan perundungan itu juga masuk ke dalam tatib. Jadi perundungan dilakukan di sekolah semuanya masuk tatib. Masa aturan sekolah. Kita punya ini nggak badan konseling nggak?
Kita punya BK. BK. Kemudian kita juga punya eskul yang disebut dengan PKRM. Di situ memang khusus untuk penanganan bagaimana kasus remaja, kenakalan remaja, kemudian remaja dan lain-lain. Besar harapan kami sebagai seorang guru di sini, seorang pendidik, besar harapan kami anak-anak 98 ini sukses semuanya. Minimal 50% mereka menjadi hanya orang favorit untuk masukin aja, tapi favorit juga representasi. Makanya saya bilang ke anak-anak dalam 2 hari ini, hari pertama saya bilang kalian kasih semalapan ini, yang pertama kalian pasang dulu ke ibadah niat kalian. Hari kedua, yang kedua adalah sayangi guru kalian. Nah kalau niat sudah oke, sayangi sudah guru, ilmu itu akan berkah. Insya Allah berhasil semua, walaupun dengan kuantitas yang besar, tapi kualitas juga harus kita utamakan. Oke, terima kasih Bu atas infonya. Mudah-mudahan sukses membina anak-anak dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu. Pada kesempatan yang sama, pembina OSIS SMA Negeri 8 Batam, Doni Saputra SPDI, mengatakan untuk kegiatan MPLS ini diikuti 700 lebih siswa baru, melibatkan panitia OSIS dan PMR, serta siswa lainnya tergabung dalam Eskul Paskibraka. Ditegaskan Doni, kegiatan MPLS ini diterapkan di SMA Negeri 8 Batam, lebih edukatif, tidak ada kekerasan maupun peloncoan. Kendati demikian, hukuman pun yang diberikan lebih mendidik dan edukatif. Berseri kita. Waalaikumsalam. Pak Doni kan sebagai pembina untuk orientasi siswa atau MPLS. Apa aja Pak kegiatan yang kita pola Pak? Di MPLS sendiri kita melaksanakan yang pertama sekali setiap pagi kita akan mengadakan apel pagi. Di situ akan ada penekanan dari kepala sekolah terkait dengan kedisiplinan anak. Datang pagi jam 7 harus sudah ada di sekolah, dan siswa-siswi peserta MPLS wajib mengikuti seluruh kegiatan yang telah dirancang oleh OSIS dan kesiswaan. Berapa hari kita Pak melakukan? Kita melaksanakan MPLS ini selama 5 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat nanti. Diikuti oleh berapa siswa? Ini ada sekitar 700-an siswa. 700 siswa. Ya. Itu gimana Pak mengelola siswa segitu banyaknya gitu kan? Ya. Berarti dibantu oleh OSIS ya? Ya, alhamdulillah kita dibantu oleh 50 peserta anggota OSIS dan anak-anak PMR, dan hari ini hari Rabu ada kegiatan PBB dibantu oleh anak-anak ekskul Paskib kita. Artinya memang melibatkan kakak-kakak kelas mereka ya? Betul. Pak, ini ketika melibatkan anak-anak untuk mempola MPLS, gimana penekanan kepada mereka? Jangan sampai terjadi kekerasan ataupun kasar pada anak-anak yang baru. Ya, jadi mereka sudah buat komitmen, tidak ada perpeloncoan, tetapi kesepakatan mereka bersama. Seandainya ada satu temannya yang melanggar ketentuan bersama, maka mereka bersama juga tentukan hukumannya apa. Jadi tidak ada perpeloncoan secara fisik, itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Berarti kita bebas ya. Ya, kita tidak akan melakukan perpeloncoan yang seperti yang sudah yang di luar sana lah. Ya. Pak, program kedepannya seperti apa untuk anak baru nih Pak? Untuk kita terapkan pas PTM dimulai gitu kan, pembelajaran tatap muka. Ya, target kita yang pertama untuk menyambut 17 Agustus ini, kita akan memilih menseleksi anak-anak yang minat benar di bidang Paskib. Itu akan kita seleksi dan kita arahkan untuk mengikuti kegiatan ekskul. Itu untuk Paskib udah dipilih ke tingkat apa nih Pak? Dari kita ada ke tingkat provinsi, nasional? Ya, alhamdulillah anak Paskib kita ada yang masuk di Kota Batam. Oh, Kota Batam. Ya. Ini lagi tahap seleksi kah atau gimana Pak? Kalau saat ini masih perkenalan dulu. Perkenalan. Ya. Belum ada tahap seleksi? Belum. Biasanya dilakukan bulan apa nih Pak? Setelah kita lihat hari ini, nanti kita akan seleksi setiap hari, melihat dari laporan dari anak-anak OSIS terkait dengan fisiknya yang memadai, yang cukup, dan memang bakat minat mereka di basket. Tapi ada juga yang tingkat nasional, pernah?
dari SMA 8? Masih provinsi, Pak. Belum lah, ini Masih baru provinsi aja ya. Ya. Pak, kalau untuk kegiatan ekskul sendiri seperti apa nih kita mulai, Pak? Untuk ekskul kita akan membuka beberapa program, ya tetap futsal jadi andalan kita, voli juga bukan hanya itu saja. Kita akan coba membuka di bidang ekskul seperti tulis menulis. Ini sangat kita butuhkan karena banyak kegiatan yang dari SMA 8 buat. Ini perlu diekspos. Nah, kita punya website sendiri dan kita akan isi website itu. Ya tentu tidak terlepas dari aktivitas anak-anak juga. Berarti kan minat dan bakat dijaring pada MPLS ini ya, Pak ya? Betul sekali. Pak, apa harapan dari Bapak dengan adanya MPLS ini? Tentunya yang pertama sekali dari anak-anak MPLS ini adalah kedisiplinan. Setelah mereka disiplin, Tahu tata tentu tertib punya ya? tata tertib, dan yang tidak terlepas lagi adalah akhlak mereka. Akhlak mereka. Tata krama dengan teman, dengan guru, yang selama ini mungkin sudah terlena dengan belajar di rumah. Nah, sekarang sudah tatap muka. Harapan kita tata krama mereka, adab sopan santun itu yang kita kejar, yang tidak boleh kita tinggalkan. Efektifnya kapan nih, Pak, untuk tatap muka? Insya Allah dari kurikulum menyampaikan mulai hari Senin mulai efektif. Hari Senin udah mulai efektif. Iya. Dan pembagian kelas sudah dimulai ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, Mudah-mudahan terima kasih. berjalan Sukses lancar. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Para peserta MPLS sendiri saat diwawancarai tim pendidikan gokepri.com mengaku senang mengikuti kegiatan MPLS ini. Mereka lebih paham akan tata tertib diterapkan di sekolah serta menambah pengetahuan akan materi diberikan. Terkait sikap kakak kelas yang terlibat jadi panitia MPLS ini, diakui mereka cukup ramah bersahabat sehingga menjalani kegiatan MPLS ini lebih menyenangkan. Sila-silanya kita kejar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut MPLS kan? Iya. Apa gunanya MPLS bagi kamu? Kalau menurut saya MPLS itu buat saya awal tahu apa itu SMA 8. Dan saya tahu kayak OSIS itu kayak mana sih. Jadi saya pengen jadi OSIS juga. Kegiatan apa aja di sini? Itu kan udah yang ketiga hari ya? Ya, yang ketiga Masih 3 hari. hari ya? Apa aja kegiatan? Kegiatannya kemarin ada saya kepilih upacara itu jadi kayak penyematan gitu. Oh, gitu. Jadi saya ada latihan jadi ketemu kakak-kakak Paskib juga. Yes. Jadi banyak pengalaman ya? Baru di 3 hari ini saya udah ada sedikit pengalaman sih menurut saya. Terus di MPLS sendiri tugas-tugas gimana? Tugas-tugas yang diberikan pada kakak kelas berat? Enggak juga sih, Enggak juga, ya? karena banyak teman juga jadi kayak bisa ini apa sih apanya makanannya. Tapi kemarin sempat salah, sempat Terus? satu gitu Mana dihukum? dihukum. Hukumnya kayak gimana? Dihukum kayak Lebih itu ya? perkenalan diri Lebih gitu ya. edukatif ya? Ah. Jadi nggak kekerasan hukumnya? Enggak sih, kayak lebih seru-seruan gitu aja, Seru-seruan. kayak enjoy aja gitu. Kalau nengok kakak kelas sendiri gimana? Galak-galak nggak sih? Belum ketemu yang galak sih, Belum masih ketemu yang galak, baik-baik semua. baik-baik. Kayak masih kalau disenyumin masih bersenyum balik. Belum ada sih yang sinis-sinis gitu. Jadi intinya MPLS itu menyenangkan bagi kamu ya? Oh, bagi saya sih iya. Menyenangkan kali ya? Ini sangat penting ya? Buat saya iya sih, Penting kayak ya. saya lebih biar tahu aja Lebih tahu gitu. aja. Kayak terus biar tahu banyak teman kan di gugus nanti kan beda kelas kan, ada yang IPA ada yang PS, jadi lebih banyak teman kenalan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ikut MPLS kan? Ikut Om. Ah, gimana perasaannya ketika ngikut MPLS? Seru sih, soalnya banyak kawan-kawan yang baru juga. Jadi apa kegiatannya? Dok? Banyak, misalnya kayak membeli clue, dikasih kakak kelas clue, terus disuruh beli tebak clue itu apa. Berguna nggak sih? Apa? Berguna nggak? Berguna sih, Bergunanya? nambah pengetahuan. Pengetahuan, lebih kenal lagi Iya. kawan-kawan ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini MPLS kegiatannya apa, Kak?
Kegiatannya kita ada tentang PBB juga, ada PBB pematerian tentang Wiyata Mandala. Terus juga nanti bakal ada kita keliling room tour sekolah, keliling-keliling. Jadi berapa hari nih? Kemungkinan 5 hari. 5 hari. Iya, 5 hari. Dengan materi yang berbeda-beda. Iya, beda-beda. Intan kan sebagai ketua OSIS nih, Iya. bagaimana membimbing anak-anak anak-anak baru ini? Apa kesulitan nggak? Jadi gini ya, anak-anak baru ini kebetulan lebih banyak dari kami gitu. Tahun ini mungkin 720 orang gitu. Jadi kalau saya sendiri yang ngatur kan nggak mungkin gitu. Jadi alhamdulillahnya saya bersama anggota anak-anak OSIS itu bisa mengkontrol semuanya dengan baik. Jadi kita ada pergugus, juga ada kakak-kakak gugusnya. Jadi saya kontrolnya melalui kakak gugus dan kakak gugusnya mengontrol adik-adiknya. Tadi bisa diatur ya anak-anak Bisa, sebanyak aman. itu ya. Iya. Terus gimana kawan-kawan ketika jadi mentornya mereka, ada nggak yang kasar-kasar ataupun galak-galak gitu? Enggak kok, kita sebelum MPLS ini udah ada persiapan, kita udah ada pelatihan juga buat kita sebelum mentoring ya? gitu. Iya, ada latihan public speakingnya buat gimana caranya mereka menyampaikan dengan baik tanpa ada rasa yang tersinggung nanti sama bullying, adiknya, bulinya juga nggak ada, kita minimalisir. Jadi no bullying, no peloncoan. Iya. Itu udah ditegaskan ya? Udah. Apa kasus-kasus yang terjadi ketika 3 hari kita melakukan MPLS dilakukan anak-anak? Kasus mungkin nggak ada kasus Terlambat. yang Sering terlambat mereka? enggak, kalau untuk terlambat enggak sih, mereka alhamdulillah on time juga. Paling yang dipermasalahkan itu untuk mengingatkan rambut mereka supaya rapi karena masih baru juga gitu. Mereka mengerjakan tugas yang kita kasih gitu. Di situ jadi mereka benar-benar ngikutin, kita ngingatin. Kalau nggak ikutin bakal ada sanksi, dan sanksinya ini ya nggak berupa pembulian atau kekerasan juga. Intan, kalau misalkan anak-anak itu melakukan pelanggaran, hukuman apa sih yang mereka berikan oleh kawan-kawan kepada anak-anak? Mungkin kalau pertama masih peringatan gitu. Yang kedua, Tahapannya deh. ya ada tahapannya, peringatan dulu. Terus nanti kalau misalnya ada hukuman ya paling kalau ada sampah kita suruh bersihin gitu. Ya untuk kebaikan lingkungan sekolah juga. Suruh push up nggak? Enggak, Ya juga. itu belum. Itu mungkin lebih ke agenda PBB ya, yang lebih ke fisik. Jadi kita sesuaikan dengan jadwal. Kalau tugas-tugas seperti apa tuh? Bawa ini barang-barang kayak gitu? Mereka itu kita tugaskan untuk kita bikin bekal mereka tuh dengan clue. Jadi tujuannya clue ini enggak sekedar cuma mereka nyari wawasan juga ya, tapi juga gimana sih mereka koordinasi ke teman-teman barunya buat komunikasi, nanya ini benar atau enggak. Jadi kerjasamanya udah terbentuk dari sini gitu. Apa harapan Intan ke depannya nih, OSIS nih? Semoga OSIS lebih berjaya lagi, bisa koordinasi adik-adik ini, adik-adik baru di tahun depan juga setelah Intan selesai gitu. Jadi harapannya semoga SMA 8 lebih maju lagi. Intan kelas berapa?